Yo sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Hari ini Mimin akan melanjutkan alur cerita manhwa yang berjudul The Baby Gangster. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Jika ada yang mau berdonasi, boleh ya guys, link ada di deskripsi. Tak perlu menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada video kali ini diceritakan bahwa setelah Lini menyelamatkan Wilhelm dengan mengajaknya untuk kabur dari tempat itu, Lini pun berujar jika dirinya punya sesuatu untuk diberikan kepada Wilhelm sembari dalam hati tak percaya dengan tindakannya saat ini yang telah menggunakan apa yang dirinya siapkan untuk berjaga-jaga. Lalu setelah itu Lini pun memasangkan sebuah gelang kamuflase yang memiliki efek tak terlihat jika digunakan ke tangan Wilhelm. Tak hanya itu, Lini pun dalam hati juga berujar lagi jika barang itu limited edition dan harganya juga sangat mahal untuk barang sekali pakai. Dan dirinya menyiapkan hal itu jika ada situasi yang tak terduga terjadi. Kemudian Lini pun berujar bahwa karena gelang itu memiliki batas waktu, maka dia harus cepat keluar dari tempat ini. Setelah itu terlihat Lini yang berjalan diikuti oleh Wilhelm sembari dalam hati berujar jika dirinya sudah tahu semua struktur panti asuhan dan lokasi anak-anak. Namun akan sulit mengeluarkan para bayi yang tak bisa bergerak sendiri dan tak bisa mendengar perintahnya. Lalu berharap Wilhelm yang tugasnya memimpin anak-anak itu mau membantu dirinya. Semua pasti akan menjadi mudah. Tapi dirinya yakin jika Wilhelm pasti mau membantu dirinya. Lalu Lini pun bertanya apakah dia tahu di mana keberadaan Bellucci saat ini. Dia pun tak menjawab namun bersedia mengantarkan Lini ke tempat Bellucci. Sedangkan terlihat di sebuah ruangan Bellucci yang membuat kesalahan saat sedang menyajikan teh. Di sana juga ada Marquis Brinen yang sedang duduk bersama dengan beberapa orang wanita bangsawan yang mengatakan jika sepertinya Bellucci tak ingin pergi dari tempat ini. Mendengar kata-kata itu, Bellucci pun terkejut sembari dalam hati berujar jika dirinya menolak untuk tetap tinggal di tempat ini. Sedangkan para wanita bangsawan yang ada di sebelah Marquis pun membenarkan perkataan dari Marquis sembari menambahkan jika Bellucci tak ubah hanyalah seperti tong kosong yang indah. Karena hanya memiliki wajah yang cantik namun tak memiliki keterampilan. Jadi mereka memutuskan untuk tak membawa Bellucci. Mendengar hal itu, Bellucci pun mendadak menjadi kaku karena terkejut sembari dalam hatinya berujar jika kali ini merupakan kesempatan terakhirnya agar bisa keluar dari tempat ini. Dan juga salah seorang wanita bangsawan bernama Nyonya Met di depannya itu terlihat marah karena dia sedang mencari seseorang untuk melakukan pekerjaan yang sulit dengan harga yang murah. Lalu dirinya beralasan kepada Nyonya Met bahwa hari ini dirinya sedang merasa tak enak badan. Menjatuhkan cangkir teh dan menginjak gaun sebelumnya adalah sebuah kesalahan. Dirinya juga jarang makan karena memang tak banyak makan dan dirinya juga tak bisa tidur, jadi dirinya bisa merawat Nyonya siang dan malam. Lalu sambil memohon kepada Nyonya Met dalam hati jika dirinya tak peduli akan diperlakukan seperti budak karena masuk ke rumahnya adalah pilihan yang jauh lebih baik daripada menjadi Marchioness Brinen. Mendengar penjelasan dari Bellucci, Nyonya Met pun sedikit tertarik untuk membawa pergi Bellucci. Mengetahui hal itu, Marquis pun awalnya terkejut lalu sambil tersenyum menanyakan apakah dia ingin membawa Bellucci pergi. Nyonya Met pun menanggapi dengan berujar jika dirinya sedang memikirkannya dan bertanya berapakah jumlah yang harus dirinya sumbangkan ke panti asuhan jika ingin membawa Bellucci. Dengan senyuman manisnya, Marquis pun memberitahu jika sumbangan yang harus diberikan untuk membawa Bellucci adalah 5.000 emas. Mendengar nominal sebesar itu, Nyonya Met pun terkejut serta berkata bahwa di masa lalu
Kontribusi siswa yang lulus sebagai lulusan terbaik di Yongjaewon saja hanya 1.000 emas. Tak kurang akal, Marquis pun memberikan alasan jika Bellucci bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak di panti asuhan. Jika Bellucci dibawa pergi, maka dirinya harus menyewa tutor tambahan. Lagi pula, gaji guru privat belakangan ini telah meningkat pesat. Sedangkan Bellucci yang mendengar sejumlah sumbangan itu merasa jika jumlah itu terlalu mahal dan hampir sama dengan biaya hidup wanita muda selama 5 tahun. Padahal Marquis sudah mengatakan akan membebaskan dirinya, makanya dirinya memutuskan untuk giat belajar hingga kurang tidur. Dan juga sudah berusaha keras untuk memperbaiki sikapnya. Namun pada akhirnya masa depan yang menanti adalah terjebak di dalam ruangan dan diperlakukan tak seperti manusia. Lalu sambil menangis, Bellucci pun mengungkapkan kekesalannya dengan berujar, jika Marquis sudah berjanji akan membebaskan dirinya namun tak menepatinya. Dan juga mengatai Marquis sebagai pengkhianat dan penipu. Menanggapi hal itu, Marquis dengan santainya meminta agar Bellucci tenang lalu sambil tersenyum berdalih kepada Nyonya Med, jika Bellucci memiliki sifat yang sensitif dan sering kehilangan akal sehatnya. Mendengar hal itu, Nyonya Med pun terkejut dan tak akan ada yang mau membawanya. Sedangkan di sisi lain, saat ini terlihat bahwa Bellucci terlihat sangat frustasi dan merasa jika semua yang dirinya persiapkan selama ini sama sekali tak berguna. Akan tetapi tiba-tiba Lini pun muncul dengan senyuman manisnya mencari Bellucci. Melihat kondisi Bellucci saat ini, Lini pun ternotis jika kejadian saat ini sama persis dengan apa yang diceritakan dalam buku aslinya. Dan dirinya bertekad tak akan membiarkan hal itu terjadi sesuai dengan apa yang ada di dalam buku. Sedangkan salah seorang wanita bangsawan pun mengenali Lini dan menyapanya. Dia juga menjelaskan jika saat ini mereka sedang mengevaluasi kemampuan Bellucci. Mendengar informasi itu, Lini pun bertanya apakah dia boleh melihat hasil evaluasinya. Dan setelah Lini melihat hasil evaluasi itu, dirinya pun terkesima karena Bellucci berhasil mendapatkan 97 poin. Namun merasa aneh karena dengan nilai sebagus itu, kenapa Bellucci saat ini malah menangis. Menanggapi pertanyaan dari Lini, Nyonya Med pun beralasan jika nilai yang didapat Bellucci tidak sempurna. Karena jika ingin menjadi seorang bangsawan, dia harus sempurna. Tapi Bellucci membuat kesalahan dengan memecahkan cangkir teh. Mendengar hal itu, Lini pun sedikit tak terima dan dengan sengaja melemparkan tinta ke muka Marquis yang membuatnya kesal. Lini pun meminta maaf kepada Marquis lalu menjelaskan bahwa ayahnya mengatakan jika dirinya boleh melakukan sebuah kesalahan. Karena anak kecil memang tumbuh dengan melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian menatap Bellucci dengan senyuman sembari mengatakan jika Bellucci tak perlu menjadi sempurna. Lalu Lini pun mengatakan jika tak ada yang mau memperkerjakan Bellucci, maka dirinya yang akan melakukannya. Mendengar perkataan Lini itu sambil mengelap berkas tinta di wajahnya, Marquis pun awalnya terkejut, namun setelah itu tersenyum sarkas sembari menanyakan apakah Lini punya 5.000 emas untuk membawa Bellucci. Dengan bangganya Lini pun menjawab jika tentu saja dirinya memiliki emas sebanyak itu, karena dirinya merupakan seorang putri Duke. Walaupun Marquis berpikir dirinya tak bisa membayarnya, namun dirinya tetaplah seorang bangsawan. Akan tetapi Marquis pun masih bersiteguh ingin mencegah hal itu. Namun Lini langsung menimpali dengan berujar bahwa ternyata inilah alasan Marquis selama ini mengunci anak-anak dan menjualnya. Lalu dalam hati juga berujar jika Brinen memang lebih kaya daripada Hakania. Namun yang lebih penting saat ini adalah dirinya bisa menggaruk bagian dalam dari Brinen. Sedangkan Marquis pun terlihat tersinggung dengan kata-kata dari Lini itu. Akan tetapi Lini mengabaikannya dengan berujar jika situasi di tempat ini sudah tak menyenangkan. Jadi dirinya akan pergi sekarang dari tempat ini sembari mengajak Bellucci untuk pergi bersamanya. Mendengar ajakan dari Lini, Bellucci pun menangis terharu sembari berujar jika dirinya tak akan pernah melupakan kebaikan dari putri Duke Hakania.
Setelah itu mereka berdua pun berlalu pergi sambil bergandengan tangan. Dikarenakan hal itu, Marquis pun masih mencoba untuk mencegah kepergian mereka. Namun hal itu digagalkan oleh Nyonya Met yang sedikit kesal sembari meminta agar Marquis segera menunjukkan anak-anak yang lain jika dia masih ingin mendapatkan sponsor. Marquis pun meminta maaf dan mengatakan jika dirinya akan segera menyiapkan anak-anak berikutnya. Kemudian setelah 2 jam berlalu terlihat di dalam hutan, jika Lini saat ini sedang menjelaskan apa yang sudah dirinya rencanakan. Akan tetapi Bellucci pun terkejut dengan rencana Lini itu serta menganggap jika Lini saat ini sudah tak waras. Dan mengatakan jika dirinya tak akan melakukannya. Namun Lini pun berkilah jika sebelumnya Bellucci sendiri yang akan melakukan apapun untuk dirinya, namun ternyata sekarang tak seperti itu. Akan tetapi Bellucci membantahnya karena dirinya hanya mengatakan bahwa dirinya tak akan pernah melupakan kebaikan Lini, bukan melakukan apapun yang dikatakan oleh Lini. Kemudian dengan ekspresi lelahnya, Lini pun berniat akan menjelaskannya sekali lagi untuk terakhir kalinya. Maka dia bisa memikirkan lagi mau melakukannya atau tidak. Lalu Lini pun menjelaskan lagi apa yang akan mereka lakukan saat ini. Diketahui bahwa Marquis Brinen adalah kerajaan penyihir yang dikalahkan dalam perang melawan kekaisaran. Dia adalah keluarga bangsawan yang tak akan pernah menjadi bangsawan peringkat 5 teratas tanpa senjata kuno Akrea. Jadi jika Brinen kehilangan senjata kuno itu, dirinya dapat menghancurkan rumah perlindungan itu. Lalu sambil melihat ke arah Wilhelm, Lini pun berujar dalam hati jika Marquis sangat terobsesi kepada Wilhelm dan juga Bellucci. Jadi jika dirinya tak benar-benar menekan mereka di kesempatan ini, maka dirinya tak tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan mereka lagi. Kemudian memutuskan untuk mengambil senjata itu sekarang saat Marquis sedang sibuk. Namun terlihat Lini membaca buku yang berisi tentang Bellucci yang mempertanyakan bagaimana Lini bisa tahu tentang senjata kuno itu. Padahal itu merupakan sesuatu yang bahkan anak-anak yang tinggal di rumah itu tak dapat melihatnya karena itu merupakan benda pusaka keluarga. Tak hanya itu, dalam hatinya merasa bersyukur telah dipekerjakan, namun merasa takut untuk menyerahkan senjata itu karena dirinya masih takut akan kehilangan nyawanya. Lini pun menyimpulkan berdasarkan apa yang tertulis di buku bahwa Bellucci memiliki sifat lebih pemalu dan penakut dari kelihatannya. Kemudian Lini berkata kepada Bellucci bahwa apakah dia tahu apa yang akhirnya terjadi kepada anak-anak di rumah itu. Karena Bellucci merupakan orang yang cepat tanggap, pasti dia sudah bisa menebaknya. Dengan muka yang sedih dan ragu, Bellucci pun bertanya apakah benar Marquis telah membunuh anak-anak itu. Lini pun membenarkan hal itu sembari menambahkan jika mereka mengekstrak batu mana dengan menahan rasa sakit dan juga jika mana mereka habis, itu merupakan kehidupan anak-anak yang akan mati menyedihkan. Akan tetapi Bellucci menanggapinya dengan beralasan jika jumlah anak-anak yang selamat juga sangat besar, serta menanyakan kepada Lini jika benar apa yang dituduhkannya itu. Bagaimana caranya kejahatan Marquis tak diketahui ketika anak-anak telah mati? Menjawab pertanyaan dari Bellucci, Lini pun menjelaskan jika semua itu karena anak-anak itu tak memiliki wali. Mereka anak-anak yang lemah dan tak memiliki orang dewasa yang dapat melindunginya. Jadi hidup mereka pasti akan sulit. Setelah mendengar penjelasan dari Lini, akhirnya Bellucci pun berujar jika berarti dirinya saat ini hanya perlu mengumpulkan anak-anak dan membawa mereka keluar sesuai dengan keinginan Lini. Lini pun membenarkan hal itu sembari berujar jika dirinya sebenarnya sudah tahu senjata itu ada di mana. Jadi sementara dirinya bersama Celia akan mencari senjata, Bellucci akan membawa anak-anak untuk melarikan diri. Bellucci pun menyetujui rencana itu dan meminta Lini untuk memberinya sinyal jika Lini sudah siap. Kemudian Lini pun menyanggupinya dengan mengatakan bahwa dirinya akan meniup peluit sebagai tandanya dan dalam hati menambahkan jika dirinya akan memastikan agar ayahnya tak mendengar peluitnya kali ini.
Lalu setelah itu Lini pun mendatangi Wilhelm serta mengajaknya untuk ikut bersamanya. Alasannya adalah karena dirinya merasa akan membutuhkan bantuannya yang tahu tentang struktur mansion Marquis, dan menegaskan jika mulai sekarang dirinya akan mulai menghancurkan tempat itu. Kemudian setelah itu Wilhelm pun berdiri dan mengantarkan Lini menuju ke mansion Marquis. Dalam perjalanannya ke ruangan Marquis, Lini pun ingat jika dalam cerita aslinya ada deskripsi tentang ruangan milik Brienne, dan senjata itu pasti tersembunyi di sana. Tak lama setelah itu sampailah mereka di ruangan kerja Marquis. Lini pun terkejut karena pintunya terlihat terkunci dengan rantai dan gembok. Lalu merasa khawatir jika dirinya menghancurkannya secara langsung, para penjaga akan berdatangan. Jadi itu akan terlalu berbahaya jika tertangkap sekarang. Akan tetapi tiba-tiba Celia melakukan sesuatu yang membuat Lini pun bingung. Ternyata Celia membuka gembok itu menggunakan aksesoris rambut yang ada jarumnya. Dan dengan tersenyum cerah mempersilahkan Lini untuk masuk karena mereka harus segera bergegas. Lini pun penasaran lalu bertanya bagaimana Celia bisa melakukan hal itu padahal dia adalah seorang Gypsy, dan merasa bahwa Celia merupakan Gypsy yang berbeda dengan yang selama ini dirinya temui. Celia pun hanya menanggapinya dengan mengatakan jika semua Gypsy bisa melakukan hal itu. Kemudian setelah memasuki ruangan itu, Lini pun terkesima dengan apa yang ada di ruangan itu, persis seperti apa yang dijelaskan di dalam cerita aslinya. Yaitu terdapat meja yang luas dengan ukiran kayu cemara lambang Marquis Brienne, dan juga potret Kaisar pertama Wilhelmine yang menghancurkan Akrea, serta merupakan tempat di mana Agnes tak sengaja menemukan senjata itu, yaitu di balik potret Kaisar Wilhelmine. Lalu Lini pun mendekat ke arah potret itu dan menarik tali yang ada di depannya dengan tujuan menemukan senjata kuno yang berbentuk scepter di balik potret itu. Akan tetapi setelah Lini membukanya, dirinya pun terkejut karena ternyata di balik potret itu bukanlah brankas, namun merupakan sebuah gudang senjata. Terlihat bahwa di sana terdapat banyak senjata seperti pistol, tombak, hingga senjata seperti bazooka juga ada di sana. Lini pun tak menduga jika Marquis memiliki senjata yang dirinya juga pernah menggunakannya di kehidupan sebelumnya. Tak hanya itu, Marquis Brienne juga telah mempersiapkan pengkhianatan bersama dengan sekutunya. Ditambah lagi, mereka menggunakan senjata yang familiar untuknya walaupun bahan bakarnya menggunakan batu mana. Kemudian Celia pun menanyakan senjata seperti apakah yang sedang dicari oleh Lini. Lini pun menanggapi jika senjata itu terlihat seperti scepter, namun dirinya tak menemukannya. Mungkin harus mencarinya lebih lama lagi. Akan tetapi Lini pun terkejut karena tiba-tiba Wilhelm mengeluarkan sebuah senjata dari tangannya. Dia berujar jika Lini ingin menghancurkan rumah perlindungan ini, Lini tak perlu mencuri senjata, karena Lini hanya perlu menghancurkan sepenuhnya tempat ini. Lalu menyerahkan senjata itu kepada Lini sembari meminta agar Lini segera membunuh dirinya. Lini pun terkejut tak percaya dengan permintaan itu. Namun Wilhelm pun mengatakan jika nama aslinya adalah Wilhelm Graf von Spee, raja terakhir Akrea, dan merupakan senjata kerajaan yang Lini cari. Kemudian diceritakan bahwa dalam buku, Raja Muda Akrea adalah seorang anak laki-laki yang naik tahta pada usia 6 tahun. Kerajaan itu hancur akibat kemewahan dan korupsi para keluarga kerajaan dan bangsawan. Keluarga kerajaan Akrea pun lari dari tanggung jawab dengan menyerahkan tahtanya kepada anak laki-lakinya. Saat anak laki-laki itu berusia 8 tahun, dimulai dengan api yang muncul dari segala arah, para kesatria kekaisaran menginjak-injak kerajaan yang tak berdaya itu. Itu merupakan kehancuran akibat dikhianati oleh kedua orang tua dan saudaranya. Ayahnya yang takut akan kematian mengungkapkan rahasia Akrea. Dan kesatria yang menemui Raja Muda Akrea pun berujar jika mulai sekarang dia bukanlah seorang manusia,
melainkan sebagai senjata kerajaan untuk selamanya. Informasi dari buku itu pun meresap ke dalam kepala Lini hingga membuatnya pusing. Dikarenakan hal itu, Celia pun khawatir dan menanyakan keadaan Lini saat ini. Lini pun tak bisa menjawab pertanyaan Celia, namun sambil menahan rasa pusingnya, dia dalam hati berujar, entah kenapa buku itu memperlihatkan masa lalunya. Jadi bisa disimpulkan bahwa dia merupakan seorang jenius yang memiliki kualitas seperti seorang penyihir agung yang muncul 1000 tahun sekali. Tubuh itu merupakan wadah yang cocok untuk menampung 12 jiwa yang melindungi Akrea. Dan ayah dari anak itu yang merupakan seorang raja mengubah anaknya menjadi senjata. Namun lambat laun ayah anak itu pun takut akan kekuatan dari anaknya sendiri. Hingga tak lama kemudian anak itu disingkirkan bersama dengan Akrea agar tak dapat diregenerasi. Akan tetapi dia ditangkap oleh kesatria kekaisaran yang menyerang Akrea. Dia pun memohon ampunan atas nyawanya dan membocorkan rahasianya. Mengetahui hal itu, dari isi kepalanya yang ditunjukkan oleh buku aslinya, Lini pun merasa kesal dengan tingkah pengecut ayah Wilhelm. Karena ayah Wilhelm memperlakukannya seperti benda, bahkan sampai menjualnya ke pihak musuh. Lalu atas perintah Marquis Brinen pertama yang menjadi panglima perang, anak itu membuat negaranya tenggelam secara menyeluruh. Setelah itu dia mendapatkan perlakuan yang menyakitkan dengan melakukan ekstraksi batu mana tanpa henti. Hal itu bisa berhenti jika mana dalam tubuhnya telah habis. Kemudian kembali ke tempat Lini, saat ini terlihat bahwa Wilhelm mengkhawatirkan keadaan Lini saat ini. Lalu berujar jika sekarang sudah tak banyak waktu tersisa untuk dirinya. Yang bisa diartikan bahwa 12 jiwa yang ada di dalam tubuhnya sudah hampir habis. Lalu menyerahkan pistol itu ke tangan Lini. Sedangkan Lini pun merasa jika Wilhelm pasti tak baik-baik saja setelah menerima perlakuan seperti itu dalam waktu yang sangat lama. Kemudian Wilhelm berujar bahwa karena Lini sudah tahu siapakah dirinya sebenarnya, jika Marquis tahu maka dirinya akan dipaksa oleh Marquis. Jadi sebelum itu terjadi, dirinya meminta agar Lini segera membunuhnya. Namun Lini pun menjatuhkan pistol itu dan menolak permintaan dari Wilhelm. Akan tetapi tiba-tiba terjadi hal yang tak terduga, yaitu dengan datangnya Marquis bersama dengan pengawalnya. Sambil tersenyum, Marquis pun berujar bahwa dirinya sempat bertanya-tanya tikus seperti apa yang sedang bersembunyi. Ternyata dia adalah Putri Leonora. Melihat kedatangan dari Marquis, Lini pun terkejut karena dia datang terlalu cepat. Padahal dirinya sudah memperkirakan semua akan berjalan lancar setelah menemukan senjata itu. Namun tak ada pilihan lain lagi saat ini. Selagi Marquis terfokus kepada dirinya, maka itu merupakan kesempatan untuk mengeluarkan anak-anak dari sana. Bersamaan dengan hal itu, Lini pun meniup peluit sebagai tanda untuk Bellucci jika rencana mereka dimulai. Setelah itu terlihat jika banyak anak-anak berlarian keluar. Sontak hal itu membuat Marquis pun terkejut melihat keadaan itu. Di tengah anak-anak yang berlarian terlihat Bellucci yang berdiri sembari menatap ke arah Marquis dan mengacungkan jari tengah ke arahnya. Tindakan Bellucci itu membuat Marquis sangat kesal. Lalu bertanya kepada Lini apakah semua ini juga merupakan ulahnya. Dirinya tak habis pikir karena telah menganggap Lini itu orang yang luar biasa. Namun ternyata Lini melebihi ekspektasinya. Karena Lini bisa mengendalikan semua anak-anak itu. Sambil menyedekapkan tangannya, Lini pun menjelaskan jika dirinya tak mengendalikan mereka karena dirinya tak seperti Marquis. Mereka seperti itu hanya dengan kata-kata dari Bellucci yang memberitahukan jika orang tua mereka telah datang untuk menjemput mereka semua. Kemudian Lini pun berkata bahwa seluruh dunia akan segera tahu apa yang sedang dilakukan oleh Marquis dan hukuman berat juga telah menantinya. Menanggapi hal itu dengan santainya, Marquis berujar jika seseorang tidak akan bisa menghukum dirinya. Itu karena rumah perlindungan Brinen adalah bisnis yang disponsori oleh Kaisar Gregor.
Mendengar fakta itu, Lini pun terkejut dan teringat akan cerita aslinya yang dimana Kaisar Gregor diminta kerjasamanya oleh Agnes untuk membersihkan tempat ini. Padahal dia sudah tahu identitas dari sang penyelamat. Karena kelakuan Kaisar Gregor itu, Lini pun kesal karena sang Kaisar pura-pura tak tahu tentang putri tercintanya dan menganggap jika Kaisar ternyata munafik juga. Akan tetapi karena sudah terlanjur marah, Marquis pun mengeluarkan sesuatu yang seperti jam pasir. Dia berujar jika semua anak-anak yang selamat digabungkan, tak akan sebagus batu mana yang dapat dirinya peroleh dari Lini. Melihat jam pasir yang ada di tangan Marquis, Lini pun yakin bahwa itu merupakan bentuk senjata kunonya berdasarkan cerita aslinya. Bersamaan dengan hal itu, Marquis pun memerintahkan Wilhelm untuk menangkap Lini. Sedangkan Lini pun menduga jika alat yang di tangan Marquis itu merupakan artefak untuk mengendalikan Wilhelm. Kemudian Wilhelm pun yang mendengar perintah itu terlihat tak bisa melawan perintah itu. Lalu Wilhelm sekali lagi meminta agar Lini segera membunuh dirinya agar dirinya tak menyakiti Lini. Sekian video kali ini ya guys, dan sekedar info bahwa The Baby Gangster sudah tamat ya guys untuk season satunya. Kalau ada update lagi, Mimin bawakan setelahnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.